selamat Paskah, selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ia telah mati dan kini Ia telah bangkit, dan kebangkitannya memberikan sukacita besar bagi kita semua. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Allah Bangkit dengan penuh sukacita. Kekuatanmu
Puji Tuhan, kiranya ketika kita mendengar bahwa Allah bangkit, hati kita bersorak dan kita dapat mengabarkan itu bagi sekeliling kita. Yuk mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul, bertemu bersama-sama walaupun dengan via Zoom ini. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan memulai seluruh ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati seluruh rangkaian acara hari ini, bahkan terlebih khusus Pak Richard yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapinya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua umat bersorak-sorai akan kebangkitannya, sebab Ia adalah Allah yang layak mendapatkan hormat, pujian, dan kemuliaan. Rasa syukur ini juga akan dinyatakan melalui persembahan, gerak, dan lagu dari perwakilan Tunas Remaja Pusat dan Pos. Mari kita saksikan bersama-sama. Every day on my mind and I just can't get you out. I just want you, all of you all to myself. Yeah, never wanna let this go, boy, we got something real. Might be selfish, but I just don't care, I swear. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave them all behind. I'm giving you all my, you're giving you all my love. You're giving you all my, you're giving you all my love. You're giving you all my, you're giving you all my love. I've been waiting, I've been waiting, I've been waiting for a love like this. I've been waiting, I've been waiting, I've been waiting for a love like this. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave them all behind. I'm giving you all my, you're giving you all my love. You're giving you all my, you're giving you all my love. You're giving you all my, hey, you're giving you all my love. All my love. You're giving you all my, all my love. You're giving you all my love. All my love. You're giving you all my, all my love. I'm giving you all my love. Terima kasih untuk tarian yang sudah dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kalian lebih dan lebih lagi. Kabar sukacita akan kebangkitannya harus terus kita saksikan, sehingga hidup kita mampu menggenapi firman-Nya. Sebab itulah bukti dari kebesaran Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Bukti Kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu oleh karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga adik-adik sekalian. Selamat Paskah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitannya mengubahkanku. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari yang luar biasa ini, hari yang penting bagi iman kami, bahwa kami memperingati Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menang dari kuasa dosa, sehingga kami memiliki jaminan. Karena itu kami ingin memperingatinya dan kami ingin mendengarkan berita firman Tuhan sekali lagi. Biarlah kebangkitan Tuhan sungguh-sungguh mempunyai pesan yang mengubahkan hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebentar saya... Kebangkitannya mengubahkanku, itu tema kita pada hari ini atau Paskah tahun ini, bahwa kebangkitan Tuhan mengubahkan hati orang-orang yang mendengarnya atau mengimaninya. Adik-adik sekalian, apakah kalian punya peristiwa yang sangat berkesan
dan punya dampak. Coba pikirin. Apakah ada satu peristiwa yang sangat berkesan di masa lalu tentunya ya, dan punya dampak sampai sekarang? Mungkin sebagian mikir-mikir, ada gak ya? Tapi sebagian mungkin keinget ya. Bisa jadi waktu misalnya, wah pernah jatuh, udah luka, udah khawatir, terus kemudian sembuh, terus kemudian berubah. Bisa jadi. Saya dulu waktu masih punya murid ya, dulu saya guru, pernah punya muridnya ini agak nakal dan terkesan agak nantang-nantang guru. Wah, ini murid yang ini ya, aktif. Nah, ya agak-agak nakal, sering dipanggil keluar masuk lah ke kantor guru. Terus kemudian, tapi ada satu peristiwa, satu hari mereka lagi prakarya ya, keterampilan ya kalau sekarang ya. Keterampilan, dia bikin apa saya nggak ngerti karena kelas mereka ada motong sesuatu dengan cutter ya, tahu ya cutter. Kemudian waktu motong itu mungkin dia salah posisi atau bagaimana, cutternya kena tangannya. Dan permasalahannya tangan yang kena itu adalah pembuluh nadinya. Wow. Kalau kena tangan cuma sedikit ya mungkin pakai Hansaplast selesai. Tapi ini pembuluh nadi. Teman-teman tahu kalau pembuluh nadi kena itu darah nggak bisa keluar walaupun diikat-ikat atau pakai Hansaplast, darah nggak bisa stop gitu, terus keluar. Karena itu harus dilarikan di rumah sakit dan kalau terlambat kehabisan darah ya dia bisa lewat. Jadi panik juga, guru-guru panik. Tentu anak ini walaupun mencoba tenang tapi pucat mukanya ya, walaupun nakal-nakal tapi kalau melihat darah keluar juga pucat juga ya. Nah dia dilarikan di rumah sakit. Setelah ya puji Tuhan tertangani. Yang menarik setelah keluar rumah sakit, setelah beristirahat berapa hari atau seminggu begitu, di sekolah kelakuannya berubah. Dia lebih jadi anak yang ramah, nyapa guru dan sering ngobrol-ngobrol dengan ramah, dengan baik dan lebih taat. Jadi peristiwa itu tampaknya mengubahkan dia. Ada peristiwa yang penting dan itu mengubahkan. Jadi adik-adik sekalian, memang di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa ada sebuah peristiwa yang begitu penting dan dapat menjadi sebuah peristiwa yang mengubahkan hidup. Kalau kita mengalaminya bisa mengubahkan hidup. Mungkin ketika seorang ditinggal oleh orang tuanya, kemudian dia sedih, tapi itu mengubahkan hidup dia. Atau dia pernah gagal, tinggal kelas, atau tidak lulus. Wah, menyedihkan, takut, tapi setelah itu dia bangkit lagi. Banyak peristiwa yang bagi seseorang penting dan itu mengubahkan hidup. Demikian juga hari ini ada peristiwa yang begitu penting terhadap sekumpulan orang. Sekumpulan orang dan dampaknya bukan mengubahkan mereka saja, tapi mengubahkan seluruh dunia. Sekumpulan orang itu adalah murid-murid Yesus. Ini sekumpulan orang, mereka berkenalan dengan sosok Yesus. Mereka tadinya, siapa mereka? Tadinya mereka adalah orang-orang biasa. Beberapa adalah nelayan, keluarga nelayan. Ya, nelayan yang kerjaannya menjala ikan. Beberapa lagi ada orang yang dari muridnya ada yang menarik pajak. Kayak petugas pajak, tapi bukan petugas pajak yang sekarang ini ya, tapi menarik pajak untuk penjajah. Itu dibenci sama orang. Dan banyak rupa-rupa mereka, pekerjaan mereka, yang mereka orang-orang biasa. Bukan siapa-siapa. Tapi hidup mereka mulai berubah ketika mereka bertemu dengan satu sosok ini. Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Awalnya mereka sangka orang ini semacam guru agama aja. Guru yang ngajarin agama, tahu tentang Taurat, tahu tentang firman Tuhan. Oh iya dah, dia pintar, dia bisa ngajarin moral dan sebagainya. Tapi lama-lama mereka pikir ini nggak sekedar guru agama. Ini lebih spesial dari guru agama.
karena memang dia mengatakan dia adalah Mesias, ya, yang diurapi, yang dijanjikan sejak dahulu kala, sejak memang nabi-nabi sudah menjanjikan ada Mesias yang datang. Mesias itu utusan Allah, dan Mesias itu penuh dengan rupa-rupa mujizat, karena mereka bilang ini orang spesial nih. Tapi Mesias yang mereka pikirkan bukan seperti Mesias yang kita pikirkan saat ini. Mesias yang mereka pikirkan ini cuma akan jadi raja ini. Jadi kayak kalau kita presiden ada ini, tapi ini raja. Kok bisa mereka pikir? Oh iya, bayangkan saja kalau mereka lihat orang ini spesial. Orang sakit bisa disembuhkan. Ditumpangin tangan ataupun disebut saja langsung sembuh. Kan luar biasa. Kemudian ada angin besar. Waktu mereka sedang berlayar di tengah danau, di tengah perairan itu, terus ada angin besar, mereka takut, cukup dibentak aja tuh angin. Diam, tenang. Oh, kalau biasanya kalau yang dibentak itu atau dihardik itu murid-murid kalau lagi ribut ya di kelas ya, guru-guru bilang, "Ayo, tenang." Murid-murid tenang. Itu pun kadang-kadang nggak tenang juga. Tapi ini angin ribut tenang. Wow. Terus kemudian peristiwa lain, ada orang sekitar 5.000 orang dengerin ceramah dia, kelaparan. Wah, mau beli makanan dari mana? Cukup 5 roti, 2 ikan. Dipecah-pecah, 5.000 orang kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Sisanya aja lebih banyak dari 5 roti, 2 ikan sebetulnya. Belum lagi yang dimakan 5.000. Wow, ini luar biasa. Belum lagi hal-hal yang luar biasa, ada seorang bernama Lazarus udah mati 4 hari. Kenapa penting disebut 4 hari? Karena pasti udah ngebusuk. Hidup. Jadi mereka pikir ini kalau perang sama Romawi, wah, ada tentaranya yang kepanah misalnya, celep, tenang, disembuhkan. Ada tentaranya yang mati, ketusuk, dibangkitkan. Bisa menang ini. Jadi ini pasti jadi raja. Itu pikiran mereka. Dan mereka sudah senang karena Yesus ini akan jadi raja dan mereka jadi menteri-menterinya. Tapi segala impian mereka itu sirna. Segala impian mereka itu pupus karena guru mereka, Yesus Kristus, akhirnya mati di salib. Mereka sedih. Mereka sedih. Bisa bayangkan kalau sebuah impian sirna, mungkin seperti rencana lagi mau jalan-jalan ke luar negeri tahun lalu ya. Wah, Juni ini kita ke luar negeri ya. Oke. Awal tahun ada COVID. Nggak boleh pergi kemana-mana. Sirna. Sedih ya. Atau udah berpikir mau kuliah di tempat yang top, yang bergengsi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Waduh, ini pasti ini tempat kuliah yang top. Keluarga lagi kena krisis ekonomi. Sorry ya nak, kita nggak bisa sekolahin atau kuliahin di tempat yang mahal, mesti agak turun level istilahnya. Walaupun sebetulnya itu tergantung kita ya. Cuma itu kan orang-orang kadang-kadang mikir, wah ini top, ini nggak top, sebenarnya sama aja. Cuma bagaimana kita disiplin. Tapi kemudian menjadi sirna, impiannya pupus. Namun kematian guru mereka, Yesus ini di kayu salib, bukan akhir cerita. Mereka impiannya sirna, tapi bukan akhir segala-galanya. Karena apa yang telah terjadi setelahnya itu mengubahkan hidup mereka. Awalnya memang pada hari Minggu pagi, karena Yesus disalib di hari Jumat, karena Sabtunya itu adalah hari Sabat, nggak boleh melakukan kegiatan. Minggu pagi, ini murid-murid lagi sedih-sedihnya, lagi sirna-sirnanya, kaget oleh sebuah berita. Berita ini disampaikan oleh teman-temannya juga yang adalah para wanita, bisa dibilang para emak-emak. Para emak-emak yang juga ikut kumpulannya Tuhan Yesus. Pagi-pagi mereka kaget, mereka bilang kalau mereka udah datang ke kubur Tuhan Yesus tapi kosong. Ini gambar mungkin nggak selalu tepat ya, ini penggambaran orang ilustrasi, tapi intinya kalau saat itu adik-adik sekalian, makam itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini para emak-emak ini, para wanita itu bilang udah pergi ke kubur, batu terguling, mayat Yesus nggak ada, dan ketemu 2 orang yang penampilannya begitu terang.
benderang. Dan diberitakan Yesus sudah bangkit. Kalau kita jadi murid-murid lagi sedih, lagi bingung, makin bingung nggak sih dengarnya? Saya pikir kita bingung. Apa-apaan sih ini? Ini emak-emak apa benar? Apa lebay? Apa dia berlebih-lebihan? Kadang waktu itu memang orang menganggap kalau wanita bicara itu sering lebay saat itu ya. Mereka pikir seperti itu. Ini mungkin halusinasi atau mereka lagi, ini para wanita itu lagi menginginkan Yesus bangkit terus jadi ada halusinasi. Mungkin pikirnya begitu. Tapi kedua mereka juga bingung, batu makam itu besar loh. Ini mungkin gambarnya agak kecil, tapi sebetulnya batu makam itu besar. Dan memang makam saat itu seperti gua begitu, bukan kayak kita sekarang ditimbun tanah seperti itu. Itu besar batunya, terus nggak mudah dibuka sama satu orang, didorong nggak mudah. Terus kemudian kalau ada yang mau gulingin itu batu, mereka harus ketemu atau izin sama penjaga. Penjaganya itu tentara. Memang semua kuburan nggak selalu dijaga penjaga, tapi khusus yang ini dijaga. Karena ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, menyangka nanti murid-muridnya akan colong, terus kemudian sebarkan berita dia udah bangkit. Makanya disuruh tentara Romawi jaga, dikasih. Ini tentara udah nggak ada. Kok bisa? Aduh, ini juga bingung. Nah, apalagi ketemu dengan orang yang berpenampilan terang. Wah, itu makin bingung. Petrus dan murid-murid lain pada awalnya nggak percaya. Namun setelah kejadian-kejadian selanjutnya, kalau kita baca nanti di Alkitab terus, memang akhirnya mereka diingatkan. Di ayat itu juga dikasih tahu, mereka teringat akan perkataan Yesus sebelumnya. Bahwa dia memang harus diserahkan, dia harus diserahkan kepada manusia, artinya dia akan mati, dan akan bangkit kembali. Itu Yesus sudah ngomong berkali-kali. Tapi kan orang nggak kepikir waktu itu. Nah, setelah kejadian itu, mereka baru ketemu Yesus yang telah bangkit, mereka baru ingat. Dan ketika mereka ingat, ketika mereka klik dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ngomong, hidup mereka nggak sama lagi. Sebuah peristiwa penting mengubahkan hidup mereka selanjutnya. Peristiwa kebangkitan Yesus mengubahkan mereka, bukan hanya mereka, tapi kepada banyak orang. Benar-benar murid-murid nggak sama lagi. Awalnya Yesus hanya sebagai guru atau Mesias dalam konsep manusia, jadi raja. Tapi setelah kebangkitan Yesus, murid-murid itu benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini nggak mungkin nih kalau manusia biasa. Pasti Tuhan. Awalnya mereka cuma mikirin diri sendiri, bagaimana lepas dari penjajahan Romawi. Tapi setelah kebangkitan Yesus, mereka mikirin hidup orang-orang bisa lepas dari perbudakan dosa. Awalnya mereka orang yang biasa yang nggak terkenal, nggak dikenal. Tapi setelah kebangkitan Yesus, mereka adalah orang-orang yang menyuarakan kebenaran di seluruh dunia. Dan lihat, mereka berani menjadi martir. Mereka berani mati bagi Yesus Kristus. Ini kisah, itu gambar-gambar yang menunjukkan bahwa rasul-rasul itu hampir semuanya matinya nggak normal, artinya dibunuh. Kecuali Yohanes di Pulau Patmos, tetapi itu pun mati dalam pengasingan dan dia sudah pernah disiksa. Adik-adik sekalian harus ingat, kebangkitan Yesus bukanlah omong kosong. Ada banyak orang yang mengatakan, itu mitos, masa orang bangkit. Ada orang yang nggak percaya. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan kebangkitan Yesus bukan omong kosong. Kenapa bukan omong kosong? Karena kalau murid-murid Yesus nggak bangkit, kalau murid-murid tahu Yesus nggak bangkit, tentu mereka nggak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka sebagai martir. Misalnya, Petrus tahu, ini mayat nih masih ada, cuma saya curi. Masa dia mau mati buat Yesus? Kalau di sini zaman sekarang orang mau mati buat Tuhan Yesus karena percaya berita yang disampaikan 2000 tahun lalu. Tapi kalau saksi mata, ini mereka orang yang langsung pengalaman pertama. Kalau mereka tahu Yesus nggak hidup, ngapain mau mati? Udah tahu kok dia nggak hidup.
Tapi kenapa mereka mau mati? Karena mereka berani mati karena mereka tahu Yesus hidup. Jadi ada banyak saksi mata. Paulus menyatakan ini 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Itu Yesus bangkit itu bukan cuma kepada satu orang. Ada keyakinan lain ataupun orang-orang lain menyampaikan kesaksian cuma satu orang sumbernya. Lemah. Tapi Yesus bangkit kesaksiannya bukan satu orang, ratusan orang. Ia telah menampakkan diri, ianya itu Yesus. Jadi waktu dia adalah bangkit, Yesus itu kasih unjuk kepada Kefas atau Petrus, kemudian kepada ke-12 murid. Itu aja udah 12 ya. Dan sebagian orang lagi tentunya yang nggak ditulis Paulus. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 orang. Jadi kalau ada yang ngebohong, itu 500 masa ngebohong rame-rame sih. Dan waktu Paulus tulis di Korintus, kebanyakan mereka masih hidup. Jadi kalau misalnya Paulus ngebohong, itu bisa dikonfrontasi sama orang yang masih hidup. Setelah itu dia nampakkan diri kepada Yakobus. Ini Yakobus saudaranya Tuhan Yesus, bukan Yakobus Rasul. Tadinya orang ini nggak percaya sama saudara sendiri, skeptis, tetapi dia nampakkan diri, Yakobus yang nulis surat Yakobus jadi percaya. Kemudian nampakkan diri lagi sekali lagi kepada semua rasul. Jadi nampakkan diri nggak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Kalau halusinasi nggak cuma sekali, halusinasi itu nggak mungkin berkali-kali. Ya, ini beneran. Dan paling akhir dia menampakkan diri kepadaku, yaitu Paulus. Jadi banyak saksi mata. Dan kebangkitan Yesus ini bukan omong kosong dan mengubahkan banyak orang. Awalnya rasul-rasul diubahkan. Tadi ya, kita udah lihat mereka berani mati dan mereka menyampaikan berita ini. Kemudian kita lihat Saulus yang tadinya mau bunuh orang-orang Kristen. Percaya kepada Yesus karena dia bangkit. Dia ditemui oleh Yesus Kristus sendiri. Dia bertobat. Apakah cuma cerita di Alkitab doang? Cerita itu berlanjut sampai sekarang. Ada banyak kesaksian. Gimana ada artis-artis. Misalnya ini, Brian Webb. Itu grup musik Korn. Dia tadinya rocker. Dia hidupnya penuh narkoba dan sebagainya. Akhirnya setelah dia percaya Yesus, diubahkan hidupnya. Dia mulai kalem, dia mulai mendedikasikan hidupnya juga untuk anak perempuannya ini. Karena dia sudah bercerai dengan istrinya sebelumnya. Tapi setelah dia percaya, dia mau hidup sungguh-sungguh. Dan hidup keluarganya anaknya menjadi anak yang tumbuh dengan sukacita. Bayangkan kalau bapaknya nggak peduli, bapaknya narkoba dan sebagainya. Mungkin anaknya udah hidup aut-autan. Lihat bagaimana kebangkitan Yesus mengubah. Kemudian ada seorang namanya Joni Eareckson Tada. Jangan pikir Joni itu emang cowok. Ini orang Jepang ya, Joni Eareckson Tada. Jadi dia ini pernah lumpuh karena apa? Dia adalah terjun kayak renang gitu ya, terjun bebas begitu. Tapi dia di tebing di pinggir tebing, tapi ternyata dia salah prediksi, itu dangkal. Jadi kepalanya kena tebing, nggak mati, tapi juga hidupnya jadi lumpuh. Dia mau bunuh diri, tapi kemudian Yesus mengubah dia. Akhirnya dia bisa sukacita, dia bisa jadi berkat. Hari ini dia jadi motivator. Sebentar, baterai saya low. Oke. Sekarang dia menguatkan banyak orang. Mau bunuh diri, putus asa, tapi Yesus mengubahkan dia. Ini orang-orang yang diubahkan. Belum lagi ada orang-orang yang tadinya adalah teroris. Ada cerita-cerita seperti itu. Yang tadinya adalah dukun, yang penuh dengan kegelapan, kuasa gelap. Tapi ketika mereka kenal Yesus, Yesus mengubahkan mereka. Mereka bertobat dan berubah. Saya juga punya teman. Ada yang tadinya pemakai narkoba. Tapi kemudian kuasa Yesus mengubahkan dia bertobat. Setelah direhab, dia pulih. Dia akhirnya mau melayani Tuhan dan sekarang jadi hamba Tuhan. Masuk seminari. Ada banyak cerita bagaimana Yesus bangkit mengubahkan hidup banyak orang. Jadi adik-adik sekalian, mari kita mengingat bahwa karena kebangkitannya itu menunjukkan dia berkuasa atas maut dan bisa mengubahkan hidup kita. Dan kebangkitan Yesus bisa mengubahkan hidup kalian. Bagi kalian misalnya, bagi mereka yang mulutnya suka maki-maki teman misalnya, suka mengucapkan kata-kata kasar dan kotor,
Yesus bisa mengubahkan untuk kita menguasai perkataan kita. Bagi mereka yang hatinya suka merendahkan orang lain, memandang rendah mereka yang statusnya di bawah, Tuhan Yesus bisa mengubahkan hati mereka supaya mereka bisa menghargai sesama. Bagi mereka yang pikirannya suka menghayal, suka hal-hal yang kotor, menghayal yang kotor tentunya ya, menghayal kalau ada hal yang baik, mungkin baik, tapi ini hal yang kotor. Gadgetnya suka browsing yang bukan-bukan, Tuhan Yesus dapat mengubahkan mereka untuk bisa mengendalikan diri. Bagi mereka yang hatinya sedang luka, yang hatinya sedang sedih karena perlakuan orang lain, bagi mereka yang sedang marah karena diperlakukan tidak adil, Tuhan Yesus dapat membalut luka hati orang-orang tersebut. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Karena perubahan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup seseorang bisa membuat hidup seorang itu berdampak. Kalau hidup kita nggak diubahkan Yesus, hidup kita susah untuk berdampak. Susah dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita diubahkan, kita akan berdampak. Mari adik-adik sekalian, di hari Paskah ini kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya pada kuasa kebangkitannya, serahkan diri kita untuk diubahkan menjadi lebih baik. Kenapa sih saya harus diubahkan lebih baik? Sebuah batu. Katakan ada batu yang langka dan berharga, tapi nggak tahu. Kalau dia berada di lumpur dengan batu-batu lain, nggak ada artinya. Orang akan melihat ya seperti batu biasa, nggak ada harganya. Tapi bayangkan kalau batu yang langka itu, batu yang berharga itu diangkat dari lumpur, ditemukan oleh seorang yang ahli perbatuan, pengamat, kolektor, dan diproses, ternyata batu itu bisa menjadi sebuah permata. Batu itu ketika masih berada di lumpur dengan batu-batu lain yang serupa, kelihatannya serupa, nggak ada harganya. Tapi batu itu di tangan orang yang ahli, yang ngerti, dia bisa diubah, diproses, jadi permata yang harganya mahal minta ampun. Kalau hidup kita ini berharga. Adik-adik sekalian. Hidup kita berharga, tapi kalau kita berada hanya di dalam lumpur dosa, di kebiasaan-kebiasaan dosa, dengan orang-orang pendosa lain yang nggak percaya Kristus, yang hidupnya jauh dari Kristus, hidup kita ya sama dengan mereka, nggak berguna jadinya, nggak berharga. Tapi kalau hidup kita di tangan ahlinya, siapa ahlinya? Ahli manusia siapa? Ya penciptanya, Yesus Kristus. Kalau di tangan penciptanya, kita serahkan hidup kita, diproses itu nggak enak. Ini jadi permata itu mesti mungkin dikikis, mungkin dipanasin. Itu kalau batu bisa ngomong, dia akan aduh-aduh terus. Sama waktu kita mau dikikis, kita teraduh-aduh. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita, masa muda kita diserahkan kepada Tuhan Yesus, kita tahan diri, kita kuasain diri, suatu waktu kita akan jadi permata yang indah dan berguna. Tuhan Yesus mau pakai kalian. Tuhan Yesus mau bikin kalian seperti permata. Tapi masalahnya kalian harus diangkat dulu dari lumpur ini dan diproses sehingga menjadi seperti ini. Biarlah kebangkitan Yesus sungguh-sungguh mengubahkan kita dan kita mau diproses olehnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Engkau menyerahkan dirimu untuk menang atas dosa dan Engkau bangkit. Kami yang percaya kepadamu, kami yang mau menyerahkan diri kami kepadamu akan diubahkan. Biarlah kebangkitan Kristus yang adalah kebangkitan yang nyata, bukan omong kosong, tetapi kebangkitan yang benar-benar terjadi, itu boleh mengubahkan setiap kami. Kami punya kelemahan, kami punya masa lalu, kami punya kepahitan, kekecewaan, kesedihan, apapun yang terjadi di dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang membereskan semuanya itu. Biarlah kami diangkat dari lumpur dosa dan dibersihkan dan diproses supaya kami menjadi permata-permata yang mulia di tangan Tuhan. Terima kasih,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari patah hati menjadi bulat hati, karya Andar Ismail. Kalau orang dalam beberapa hari berubah sikap dan takut menjadi berani, tentu ada penyebabnya yang luar biasa. Perubahan besar terjadi pada sikap para murid di kota Yerusalem sejak peristiwa kebangkitan Yesus. Beberapa hari sebelumnya, para murid Yesus berada dalam keadaan muram. Yesus yang semula mereka harapkan menjadi Mesias, ternyata dijatuhi hukuman mati. Mereka takut kalau mereka sebagai pengikutnya juga akan ditangkap dan menjalani nasib yang serupa. Menurut kitab Injil Yohanes, murid-murid itu berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka sudah berani berada di jalan-jalan raya kota yang sama dan berkata dengan lantang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Yesus yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan Dia. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mari bertobatlah." Dapat kita bayangkan, sikap para murid itu berubah 180 derajat. Mereka yang semula bersembunyi kini mengecam dan menasihati. Kalau kita jadi penduduk kota Yerusalem, mungkin kita sulit mengenali kembali para murid itu. Mereka sangat berubah. Beberapa hari yang lalu mereka begitu takut. Sekarang mereka begitu berani. Kalau mereka memberi kesaksian itu di kota-kota kecil di luar Yerusalem, itu tak begitu mengherankan. Tetapi mereka melakukan itu di dalam kota Yerusalem, yang adalah pusat tempat musuh-musuh Yesus. Yerusalem adalah tempat tinggal imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan massa orang Yahudi yang semuanya membenci Yesus. Jelas sekali bahwa murid itu berubah menjadi sangat berani. Di hadapan orang-orang yang merasa berhasil menamatkan riwayat Yesus, mereka meneriakkan yang sebaliknya. Yesus sudah bangkit. Ia adalah Tuhan yang hidup. Itulah perubahan besar yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dari rasa kurang pasti menjadi yakin seyakin-yakinnya. Dari diam karena kalah menjadi bersorak karena rasa menang. Dari patah hati menjadi bulat hati. Apa yang menyebabkan perubahan sebesar itu? Apalagi kalau bukan kenyataan bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena kita tahu Dia pegang hari esok. Mari kita tetap setia padanya. Dan biarlah kebangkitannya mengubahkan kita. Mari bersama-sama kita semua menyanyikan lagu pujian. Sebab Dia hidup. Yesus namanya,
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti setelah dia hidup. Baik, mari kita mengakhiri ibadah Paskah online kita. Biarlah Tuhan boleh terus menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kebangkitan Tuhan yang boleh mengubahkan kami. Sehingga biarlah melalui kebangkitan ini kami tumbuh, kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah dengan berita kebangkitan Kristus ini, kita boleh terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.